Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana pertama Habib Lutfi akan bicara tentang polemik nasab ini teman-teman, dan Habib Lutfi berkisah kemuliaan atau keutamaan Pak Mukodam dan yang lainnya teman-teman. Dan kemudian ada Kiai Ali Badri teman-teman, yang mana memberikan sanjungan ke Kiai Imad ya teman-teman tentang tesisnya ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir ya, mohon ya teman-teman biar gak gagal paham. Oke, kita ke videonya teman-teman. Kalau Banten menjadi mercusuar percontohan, ini sangat luar biasa dan memang sudah pantas. Loh, itu akhlaknya yang baik, adabnya yang baik. Karena siapa? Karena di sini ada tokoh mutiara yang luar biasa. Yang pertama siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Sebelum itu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang qutbil aktab di zamannya. Guru Mursyidul Kamil Sayyidi Syarif Hidayatullah. Silahkan berpendapat silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Bahwa Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal. Beliau di mana Ahmad Shah Jalal? Beliau di Annam. Sekarang masuk daerah Vietnam. Beliau meninggal di sana. Ketika beliau masuk ke daerah Annam, di situ hebatnya ada satu agama, ada dua kerajaan. Satu agama dua kerajaan ini bertikai tidak ada habis-habisnya, baku hantam dan makan korban. Siapa yang bisa mempersatukan? Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Itu beliau masuk dengan akhlaknya dan adabnya luar biasa, diterima oleh dua kerajaan. Akhirnya dua kerajaan berhenti di dalam pertempuran, yang akhirnya memilih Imam Ahmad Shah Jalal menjadi sultan di daerah mana? Di daerah Annam, yang pada waktu itu Annam sering bertempur dengan daerah Champa atau Cham. Dari situlah beliau berdiri luar biasa. Jadi kalau Maulana Hasanuddin menjadi sultan tidak heran, karena kakeknya pemersatu umat, pemersatu bangsa. Loh, itulah hebatnya. Bukan bikin ricuh. Ini beliau. Anak-anak beliau luar biasa. Ada yang berjuang. Di mana beliau? Di Cina. Namanya Qutbul Alwi, Maulana Yunus, dan beberapa lagi putra-putri beliau yang sangat hebat. Ibnul Imam Abdullah Udmat Khan bin siapa? Bin Amir Abdul Malik. Bin siapa? Bin Alwi Amal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Ibn siapa? Ibn Alimah Muhammad Sahib Marbat, tokoh muhadithin pada waktu itu. Paman beliau terkenal sekali, Al-Imam, terkenalnya Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Imam Ahmad bin Ali bin Al bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, tokoh muhadithin yang luar biasa. Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam diterangkan di dalam kitab Masyru'ur Rawi, apabila beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir
bin Isa An-Naqib bin Muhammadin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammadil Bakir. Muhammadil Bakir ibu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammadil Bakir, ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, cucu Sayyidina Imam Abi Bakrin Siddiq. Jelas? Jelas? Itu aja. Itu nasab. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita tidak mau tahu itu. Sebodoh lah. Dan saya tidak mau mengurusi. Itu aja. Paham kan? Nah, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Melempem jawaban sampean. Tunjukkan jati diri kalian. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Kayak apa kalau Maulana Yusuf mendengar, Maulana Hasanuddin mendengar, itulah wargaku, itulah bangsaku, itulah umatku, bahagianya kayak apa? Kalau kita melihat pecah belah, nangis para beliau dalam kuburnya. Apakah kita mau menjadi umat yang mengecewakan para beliau? Itulah malu rasanya, ribut terus. Maka dari itu, ayolah kita yang akrab, yang rukun, yang kompak, kita jalin, rapatkan jajaran kita. Jangan memberikan kesempatan untuk oknum-oknum orang lain yang akan memecah belah bangsa ini, sehingga NKRI mudah digoyahkan. Rela atau tidak kalau NKRI digoyahkan? Tidak rela dong. Dari awal ketika saya melihat Kiai Imad membuat kajian, saya melihat ini adalah sebuah kajian yang sudah lazim dibuat di pesantren-pesantren yang kita kenal dengan Bahthul Masail. Maka pihak yang merasa dipermasalahkan, saya rasa juga tidak perlu marah. Justru kalau memang yakin dengan kebenarannya, maka inilah kesempatan untuk membuktikan kebenaran itu dengan menjawab kajian-kajian beliau secara ilmiah juga. Buktikan bahwa kalian betul-betul kayu garu. Buktikan bahwa kalian dibakar itu harum. Karena kayu garu itu kalau yang asli, untuk membuktikannya memang harus dibakar. Dibakar, kalau betul-betul harum berarti kayu garu. Sekarang ini kajian Kiai Imad sedang membakar kalian. Maka buktikan keharuman kalian dengan menjawab kajian beliau secara ilmiah juga. Dan tentu semerbak harum itu akan lebih tercium apabila kalian juga buktikan dengan akhlak yang baik. Dan sekali lagi, sampai saat ini saya tetap keseluruhan bahwa nasab Ba'alawi adalah seperti yang kalian yakini, tanpa mengurangi dukungan saya kepada semisal Kiai Imad untuk meneliti, karena penelitian itu adalah hal yang lain. Bahwa kami meyakini, menghormati adalah hal yang lain dari penelitian. Siapapun berhak meneliti ketika ingin tahu yang sebenarnya. Dan kepada para pendukung masing-masing, karena saya lihat komentar-komentar di berbagai media mereka menggunakan cacian, maka hentikan cacian itu. Dan yang maaf tidak percaya dengan nasab Ba'alawi perlu
diperhatikan satu hal, yaitu bahwa nasab itu berbeda dengan ilmu. Anggaplah misalnya kalian sudah yakin nasab Ba'lawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah. Misalnya kalian meyakini itu, namun hal itu jangan mengurangi penghormatan kalian terhadap para ulama Ba'lawi, khususnya yang juga punya peranan di negeri ini, baik langsung datang berdakwah di sini maupun mereka berdakwah melalui kitab-kitab mereka, bahwa dari keluarga Ba'lawi telah lahir orang-orang mulia yang punya peranan dalam dunia dakwah yang juga dinikmati oleh orang-orang Islam Indonesia, semisal Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka mereka tetap orang-orang yang harus kita muliakan sebagai ulama. Jangan kemudian adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan mungkin mencemarkan nama baik keluarga, jangan membuat kita kurang menghormati, memuliakan para ulama yang betul-betul tulus berjuang di kalangan mereka, khususnya para ulama yang betul-betul menjadi guru bagi ulama-ulama kita, sehingga berarti kita juga punya sanad ruhani kepada mereka, khususnya yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Semoga apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini memberikan hikmah kepada kita semua, kepada semua pihak, bahwa siapapun kita, ketakwaan adalah yang utama. Siapapun kita, nasab bukan segala-galanya. Siapapun kita, orang akan lebih mencintai kita apabila kita menunjukkan akhlak yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga tidak disalahpahami kedatangan tamu-tamu mulia ini, bahwa mereka silaturahim ke tempat saya pun menyambut mereka dengan senang hati, dengan gembira. Semoga menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi ceramah dari Habib Lutfi bin Yahya teman-teman, yang mana tadi beliau menceritakan tentang kisah dan silsilah nasab ya teman-teman, dan kemuliaan atau karomah fakih ya teman-teman, muqaddam ya teman-teman. Kita doakan semoga Habib Lutfi sehat selalu ya teman-teman. Dan tadi ada Kiai Ali Badru yang mana menyanjung tesis Kiai ini teman-teman, dan menyuruh katanya suruh tes DNA teman-teman, tapi nggak tahu itu tes DNA nya benar atau enggak, akurat atau enggak ya teman-teman. Bisa saja akurat, bisa saja enggak, saya kurang tahu teman-teman. Oke, intinya semoga Habib Lutfi sehat selalu dan Kiai Iwan dan Gus Ali sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.